Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pagi hari ini, ketua kelasnya yuk dipimpin doa. Mas Lingga. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Kita absen dulu ya. Pak Adina Robi, Hadir. Mas Lingga, Hadir. Firman. Oh, sakit ya? Oh, Ya, hadir, Pak. Sakit ya? Iya kayaknya, Pak. Izin tuh ya. Oke, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu interaksi antar ruang. Sebelumnya dari kalian udah ada yang tahu belum interaksi antar ruang itu apa? Belum, Pak. Jadi interaksi antar ruang itu manusia pada dasarnya tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Jadi masing-masing ruang itu memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensinya masing-masing. Tidak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya. Jadi itu di setiap ruang atau tempat itu tidak semua memiliki kebutuhan hidup manusia gitu. Karena itu terjadilah saling tukar komoditas antar tempat satu dengan tempat lainnya. Interaksi tersebut tidak hanya berupa komoditas, tetapi juga interaksi sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu pengertian dari ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, seperti contohnya itu laut, sungai, dan danau. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan, sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Yang selanjutnya itu interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, ataupun membaca koran. Yang selanjutnya interaksi dalam bentuk pergerakan manusia, atau yang bisa disebut juga mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi. Sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Interaksi tersebut terjadi jika ongkos untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Contohnya, seorang yang pergi ke tempat kerja karena penghasilannya mampu menutupi ongkos yang dikeluarkannya. Yang selanjutnya itu dampak interaksi antar ruang. Yang pertama, pusat pertumbuhan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas berkonsentrasi di wilayah perkotaan. Dan yang kedua, alih fungsi lahan. Semakin banyak penduduk yang datang dari suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Dan yang ketiga, orientasi mata pencaharian. Orientasi pekerjaan berubah dari yang terjadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan orang, barang, dan informasi antar wilayah. Sosial budaya. Perubahan sosial juga menyangkut status sosial dan aspek budaya, karena penduduk pendatang dan penduduk asli dapat memiliki budaya yang berbeda. Komposisi penduduk. Interaksi keruangan
dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya agama, status, ras, status sosial, usia, dan jenis kelamin. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam kemudian menjadi beragam. Jadi dapat ditarik kesimpulan, interaksi antar ruang adalah cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Secara fisik, setiap ruang itu memiliki karakteristik pembangunan fisik sesuai dengan perannya di suatu wilayah. Contohnya, suatu pusat perdagangan seperti pasar. Jika dilihat dari non-fisik, interaksi antar ruang dapat dilihat dari adanya kesenjangan-kesenjangan sosial maupun ekonomi dan kegiatan sosial. Biasanya akan selalu terpusat pada lokasi dengan pelayanan publik yang baik. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Cukup. Kalau gitu Bapak berikan tugas untuk minggu depan dikumpulkan, nanti Bapak kirimkan tugasnya. Siap, Pak. Sudah, Pak. Baik, berhubung waktu Bapak sudah habis, alangkah baiknya kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup sekian dari Bapak. Bila ada salah kata Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.